lemah. Sini kurang kegiatan, belum ada kopi. Ini banyak yang mau diliput dari kampung. iya. Tapi masa di dalam ada yang lagi muat. Jadi satu. Di sini khusus pengolahannya, Pak. Khusus pengolahan. Pengolahannya ekspor semua, Pak. Semua. Nama produknya Sumatra FT Organik Gaya Supreme. Green Bean, atlet. Ini pembelinya ini, kulkasnya. Ini pabrik di sana yang ya di sana, yang menampung. Ini yang mengirim. Ini yang menerima, yang di bawah. Wow, semuanya sudah diidentifikasi dengan sangat baik ya, Jadi Pak? ini kan nomor 118 dari 320. Berarti ada 320 karung yang karung. akan dikirim. Jadi totalnya kalau kilonya 19 ton 200. Wow. Satu kontainer dia, yang 20 feet penuh tuh. Luar biasa. Jadi sampai ke Medan tinggal bongkar, masuk kontainer, di apa, isi, udah dapat. Sudah nomor 118 dari 320 ton. Jadi ini Bu, ada 13 dokumen yang harus kita buat, harus sama seperti ini. Kalau satu dokumen salah, sampai ke pelabuhan sana ini nanti kita kirim ke Seattle, sampai ke sana itu pasti nggak bisa bongkar. Satu dokumen salah. Jadi Pak, menurut bagaimana masa depan Gayo dari sektor kopi? Gayo itu identik dengan kopi. Ekonominya ekonomi kopi. Masyarakatnya masyarakat kopi. 80% masyarakat yang tinggal di sini terkait dengan kopi. Yang pertama yang paling banyak adalah kopi. Karena dari hampir 45.000 hektar ini tidak ada satu pun perusahaan. Ada yang 2 hektar, ada yang 1 hektar, ada yang sudah di bawah 1. Itu yang paling banyak menyerap lapangan kerja sebagai petani. Ada lebih kurang 30 orang yang rata-rata ada 1 hektar. Jadi daerah pinggiran yang ada 2 hektar. Yang kedua adalah pedagang. Pedagang ada yang
satu kolektor dan ada 5 pegawai. Jadi ada di sini 110, berarti itu udah 590. Itu satu. Di sini ada kurang 7 perusahaan yang selesai. Yang kecil banyak. Yang kecil banyak sekali. Hampir semua tempat itu ada. Paling tidak untuk sortasi. Sortasi, walaupun dia bukan eksportir, eksportirnya kerjasama dengan salah satu eksportir yang ada. Yang tenaga kerja. Kemudian ada juga khusus pabrik pengimpasan, sebenarnya bukan pengolahan, itu mengipas haler dari kopi, dari gabahnya itu yang punya kulit menjadi biji seperti ini. Pengolahannya. Nah, di situ juga kadang-kadang Ini kopi wae minuman. ada untuk sortasi itu. Saya sebut tadi itu di luar itu. Banyak. Ada perusahaan-perusahaan yang besar seperti ini memang besar, banyak. Ada kadang-kadang 300 musim kopi itu, musiman ya. musim panen masih panen. Sudah menurun sedikit, tapi karena perusahaan yang punya stok, kerjanya terus, ya kan? Sehingga tenaga kerjanya mungkin 100 kan kebutuhannya. Itu sortasi saja. Belum lagi tugas-tugas lain, ada yang pengangkutan dari apa dan lain-lain. Kemudian ada juga pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang transportasi. Ini tidak sedikit ratusan truk seperti ini. Bayangkan kalau satu truk itu ada 4 orang atau 3 orang saja, itu bisa berapa ya? Karena itu dengan ini identik. Belum termasuk pengusaha-pengusaha kafe. Itu lain lagi. Nah, jadi identitas maka kita sebut ekonomi atau nasional kopi. Kalau kopi itu produksinya meningkat, maka ekonomi yang lain otomatis, yang perdagangan, semuanya meningkat. Berarti bisa disimpulkan bahwa melalui kopi ini masa depan Gayo bisa sangat cerah sepanjangnya itu menjaga kualitas seperti yang sudah kita tadi di dalam. Dan itu sudah berlangsung. Kejadian itu sudah dari dulu. Hanya terakhir ini yang pertama adalah diversifikasi produk. Artinya mungkin karena tujuan ekspornya sudah lebih luas. Tadi saya sebut ada 16 negara. 16 negara itu di beberapa benua. Kopi kita ini walaupun jumlahnya kecil sampai ke New Zealand. Australia banyak. New Zealand itu kan negara lebih jauh dari Australia, sedikit lebih kecil, tapi kopinya ada dari sini. Kalau di Papua Selatan, Korea Utara, Korea Selatan banyak sekali. Dan kita tidak payah mencari kafe kalau di negara maju. Bahkan orang yang masuk kafe itu satu kebanggaan. Di mana supermarket besar, di mana tempat-tempat yang terhormat, mesti ada kafe. Ya kan? Satu lagi kita bersyukur karena ada tren di dunia ini yang berubah pola minuman dari sebelumnya teh ke kopi. Tidak ada negara, tidak ada konsumen yang kebalik dari konsumen kopi menurun berpindah menjadi konsumen, itu nggak ada negara itu. Yang banyak adalah sebelumnya teh dia beralih ke kopi. Salah satu Jepang dulu kebanyakan minumnya sekarang sudah. Kemudian beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu, kami beberapa orang dari sini ke China. Provinsi terbesarnya di China bagian selatan, Guangzhou, juga beralih dari teh ke kopi. Termasuk Turki saya lihat. Turki itu kan populer dengan teh. Iya. Nah, tapi sekarang sudah mulai naik ke. Nah,
konsumen terbesar kopi sebenarnya menurut data yang kita miliki adalah Eropa. Eropa itu sudah ada yang 12 kg per kapita per tahun. Itu berarti satu orang minum 1 kilo per bulan. 1 kilo per bulan. Kalau ada 4 orang di rumah, berarti dia harus nyiapkan kopi 4 kilo. Nah, itu negara, wilayah, terutama Jermannya, itu yang besar, Italia dan sekitarnya, itu sekarang sedang ekspansi eksportir kita. Beberapa bulan lalu juga kita ada expo di situ, Pak Ridwan ikut. Belakangan sudah ada kontak. Yang sebelumnya kita paling payah nembus pasar Eropa, karena mereka punya deal yang sangat kuat. Nggak bisa kita masuk, pedagang kita, eksportir kita payah masuk. Nah, dengan expo kemarin terjadi kontak langsung. Nah, alhamdulillah di sana pun ada ikat kontrak langsung salah satu eksportir kita. Setelah itu menyusul juga ada. Nah, kalau pasar Eropa bisa kita rebut, bisa kita pasok, berarti peluang untuk kopi kita besar. Ya. Memang yang terbesar ekspor kita sekarang adalah ke Eropa, ke Amerika. Walaupun orang Amerika belum terlalu banyak minum kopi, tapi karena populasi orangnya banyak, maka jumlah ekspor besar. Dengan kebutuhan pasar yang sedemikian besar terhadap kopi, Gayo mampu memenuhinya Pak atau tidak? Atau bagaimana? Ya, itu insya Allah tetap bisa. Ya. Tapi perlu diketahui, wilayah di dunia ini yang cocok untuk kopi Arabica hanya 10% dari total kopi. Yang 90% adalah kopi Robusta. Dan di sini khasnya adalah Arabica. Arabica. Ya. Arabica tidak bisa diperluas kecuali pada daerah tertentu saja karena dia suhunya dingin. Kalau Robusta, bijinya kopi besar, ya, itu bisa diperluas karena bisa tumbuh di dataran rendah. Banyak. Ya, seperti katakanlah Lampung yang terkenal Robustanya itu masih bisa diperluas karena bisa tumbuh di daerah yang kalau harga kopi bagus, mungkin sawah pun bisa ditanam kopi. Nah, tapi kalau Arabica nggak bisa, wilayah itu dataran tinggi hanya 10%. Dia punya syarat-syarat Ya, tertentu ya. tapi kebalikannya adalah selera konsumen. Selera konsumen justru terbalik, 90% ke selera konsumen itu kopi Arabica. Cuma 10% yang Robusta. Maka Robusta tidak terlalu banyak diekspor. Untuk dalam negeri saja kan. Nah, itulah peluang untuk kopi Arabica. November ada kunjungan 20 calon buyer untuk kopi di November. Nanti akan kita bawa seperti ini. Jadi mereka penasaran dia dari mana kopi Gayo ini. Mau lihat kebunnya, mau lihat prosesingnya, apakah jaminan memang ini betul-betul organik atau bebas bahan kimia, sehingga mereka nggak ragu di sana. Konsumen setingkat Eropa dan Jepang saja itu kepastian produk itu menjadi satu. Dia tidak mau coba-coba. Dikasih pupuk pun di kebun berlebihan, dia tahu. Oh ya, pasti. Ini kedatangan mereka ingin melihat kebunnya, ingin melihat prosesingnya, sampai kepada pekerjanya. Kalau pekerja itu tidak memenuhi syarat di pabrik, dia akan protes itu. Dia akan protes. Karena pasti berpengaruh terhadap ini proses produksi. Jaminan keberlanjutan. Oke, Bapak, terima kasih banyak sudah menjelaskan kepada kita tentang kopi Gayo. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kopi Gayo makin luas. Terima kasih ya.